Pemirsa Polri terus mengembangkan potensi masyarakat melalui pengamanan swakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan. Salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang berada di bawah Polri adalah Satuan Keamanan Desa yang dapat dikategorikan sebagai jenis pengamanan Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan. Selain Satkamling, di Jawa Timur sendiri terdapat juga program Omah Rembuk yang melibatkan masyarakat. Kita akan membahas bersama terkait dengan Satuan Keamanan Lingkungan serta Omah Rembuk ini dengan Kapolres Lumajang, ada AKBP Boy Jackson Situmorang dan Sosiolog UI Paulus Widutomo. Pak Paulus, Pak Boy, selamat malam. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam, Pak Segan. Selamat malam, Prof. Mari. Terima kasih atas waktunya, Pak Boy dan juga Pak Paulus. Saya ke Pak Boy dulu. Pak Boy, bagaimana awal mula dibentuknya Satgas Keamanan Desa atau SKD di wilayah Lumajang, Pak Boy? Baik, terima kasih Mas Egan. Jadi saat ini saya sudah 11 bulan menjadi Kapolres Lumajang. Kita mencoba mengidentifikasi, kemudian kita coba mencari solusi bagaimana kita melakukan pendekatan kepolisian untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang. Kita melihat begitu banyak resources atau sumber daya yang ada di Kabupaten Lumajang. Salah satunya adalah keaktifan partisipasi masyarakat untuk mengamankan lingkungannya. Nah, hal ini mengacu kepada data 3 tahun terakhir, Mas Egan, bahwasanya sering terjadi kejahatan. Sehingga masyarakat itu secara sadar dan mau untuk membentuk satuan keamanan di tingkat lingkungannya. Tentu kita harus beradaptasi ya dengan situasi-situasi seperti ini. Dan atas dasar itulah maka masyarakat secara sadar membentuk Satuan Keamanan Desa. Jadi SKD ini akronim dari Satuan Keamanan Desa di Kabupaten Lumajang. Nah, pada saat itu kita mencoba menggali seluruh potensi yang ada, kemudian kita mencoba menstrukturisasi nih SKD-SKD ini sehingga menjadi suatu kekuatan yang bisa menjaga Kamtibmas di lingkungannya. Nah, oleh karena itu hal ini sangat berdampak sekali. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh SKD ini ternyata efektif untuk menekan tren total ataupun angka kejahatan yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Demikian Mas Ikan. Ya, Pak Boy, tugas utamanya dari SKD ini apa sih sehingga kemudian bisa membantu menurunkan tingkat kriminalitas gitu di desa? Jadi yang paling utama adalah bagaimana Satuan Keamanan Desa ini bisa menjaga situasi Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana SKD ini bisa menciptakan sistem pengamanan desanya. Dan yang ketiga, bagaimana SKD ini juga bisa menjadi problem solver. Bagaimana dia bisa membantu memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di desanya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat mikro di lingkungannya inilah yang ternyata bisa cukup efektif untuk mengangkat situasi Kamtibmas itu tidak sampai ke satuan atas gitu loh Mas. Terima kasih Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Paulus. Pak Paulus, apakah memang SKD ini sesuatu yang memang dibutuhkan begitu untuk kemudian membantu menurunkan tingkat kriminalitas khususnya di tingkat desa? Pak Paulus. Ya, sebagai seorang sosiolog, saya lebih menekankan ya kalau peran polisi itu jangan terlalu berat pada masalah keamanan dan ketertiban, tetapi juga itu dimuat di dalam naskah yang tertulis ya Pak Boy, bahwa itu untuk meningkatkan kualitas hidup ya dari masyarakat, dari komunitas. Itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab nanti
perkembangan dari perbaikan keamanan dan ketertiban lingkungan adalah merembet ya kepada keseluruhan kualitas hidup dari masyarakatnya. Nah, itu yang harus kita tuju. Dan saya senang sekali bahwa polisi mempunyai peran bukan hanya selalu menekankan kepada sektor keamanan saja, tetapi kualitas hidup komunitas secara keseluruhan. Itu saya kira peran yang sangat sangat baik dan penting bagi polisi ya, di masa depan di negara kita ini. Pak Paulus, tapi persoalan-persoalan sosial seperti apa yang mungkin mampu dibantu dituntaskan gitu permasalahannya dengan adanya pembentukan SKD ini secara swakarsa begitu dari masyarakat menurut Anda? Ya, kalau saya lihat dari apa yang sudah dikerjakan ya, itu memang yang paling menonjol adalah masyarakat itu bisa diajak ya oleh polisi bersama-sama. Ya, maka dari itu penekanan pada kemitraan ya, Pak Boy, itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian semuanya diborong oleh peran polisi. Ya, karena polisi sudah terlatih, polisi punya peralatan dan segala macam. Tetapi kemitraan dengan warga itu yang lebih penting. Sebab saya juga melihat dari apa yang sudah dilaporkan, berkembang suatu istilahnya itu sense of organizing ya. Jadi keinginan kemampuan dari masyarakat untuk berorganisasi. Nah, itu penting, Pak Boy. Memang disponsori awalnya oleh polisi, bahkan ada pelatihan-pelatihan dari polisi. Itu bagus. Sehingga masyarakat bangkit berorganisasi untuk nanti menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Jadi jangan sampai di masa depan dia terus hanya tergantung. Kalau tidak ada polisi, nanti lemah lagi mereka. Tetapi itu betul-betul mengakar dengan kekuatan berorganisasi dari masyarakat itu. Jadi saya kira ini suatu permulaan yang baik ya bagi polisi ya di dalam perannya di masyarakat. Ya, baik. Pak Boy, nanti saya akan tanyakan usai jeda, apa kemudian pembinaan yang akan dilakukan dari Polri terhadap SKD ini? Ini kan melakukan pengamanan di tingkat desa, saya rasa juga harus dilakukan pembinaan dan harus mengikuti prosedur begitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian pembinaan yang akan dilakukan, kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Pak Boy. Pak Boy, peran Polri untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap SKD ini seperti apa supaya kemudian penanganan tindak kejahatan di tingkat desa ini bisa ditangani tanpa kemudian menimbulkan pelanggaran yang kita hindari seperti kemudian main hakim sendiri begitu. Nah, itu bagaimana Pak Boy? Baik, terima kasih Mas Egan. Jadi yang paling kita wanti-wanti adalah bagaimana supaya mereka tidak main hakim sendiri. Jadi kita perlu melaksanakan edukasi-edukasi, kemudian kita bisa melakukan pembinaan-pembinaan bahwasanya jika terjadi suatu kejahatan di wilayahnya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian kita juga melakukan membina disiplin mereka seperti baris berbaris, itu hal yang biasa. Kemudian kita bagaimana mereka berpatroli yang baik dan benar, kemudian bagaimana mereka bisa menciptakan sistem pengamanan desanya sesuai dengan karakteristik desanya masing-masing. Dan beberapa hal seperti tindakan di TP-TKP pada saat misalnya terjadi kejadian, apa yang harus dilakukan di awal status quo TKP sebelum kepolisian datang. Sehingga upaya-upaya ini kami lakukan bergerak bermitra dengan masyarakat, mendorong mereka untuk mengamankan lingkungannya atas dasar kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Dengan demikian, jika lingkungannya aman, maka masyarakat di sekitarnya itu bisa melaksanakan aktivitas dan berproduksi semaksimal mungkin dan kualitas hidupnya tentu semakin tinggi gitu loh. Jadi hal-hal itu kami lakukan untuk mendorong bagaimana mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang di dalam lingkungannya ini dengan maksimal jika lingkungannya aman. Oleh karena itu konteks pencegahan ini adalah hal yang utama perlu dilakukan di desa tersebut. Sangat berbeda Mas Egan jika sudah terjadi suatu kejahatan maka akan muncul rasa ketakutan dan ini mempengaruhi tingkat kualitas hidup masyarakat di
lingkungan tersebut atau di desa tersebut. Demikian Mas Egen. Oke, baik. Pak Paulus, apakah memang aspek pencegahan itu sebetulnya memang harus lebih dikedepankan begitu dibandingkan dengan aspek penindakannya kalau kita mencermati mengenai masalah sosial di tengah masyarakat, Pak Paulus? Ya, itu betul sekali. Karena memang keadaan di masyarakat kita yang tadi saya katakan kualitas kehidupan masyarakat itu menjadi menurun karena kejahatan itu terjadi dulu. Baru nanti diurus sana sini urus sana tapi sudah terlanjur ada korban. Maka saya sangat setuju bahwa itu harus proaktif ya sebelum kejadian dengan cara memberdayakan masyarakatnya. Nah, tadi saya tekankan masalah kemitraan Pak Boy. Sangat bagus ya kemitraan. Makanya kita harus waspadai kemitraan itu jangan sampai nantinya eh, hanya kelompok tertentu, misalnya biasanya laki-laki ya Pak, oh yang kuat, yang mempunyai ini begini, itu dia dilatih dan seterusnya. Tetapi itu harus sistemik Pak, jadi seluruh sistemik dan membudaya. Jadi seluruh masyarakat harus diajak. Walaupun tentu saja yang berlatih berat mungkin hanya sekelompok kecil. Tetapi jangan sampai sekelompok kecil tadi merasa dialah elitnya ya dalam hal ini. Nah, kita tahu sendiri kan sering terjadi tadi ekses ya. Oleh karena itu sistem kemitraannya betul-betul harus sistemik dan membudaya Pak. Maka anak-anak dan ibu-ibu dan segala macam itu juga sudah harus diikutkan terhadap konsep ini gitu ya. Ini pun terjadi di beberapa negara ya, mengikut sertakan keseluruhan masyarakat itu, bahkan termasuk perempuan dan anak-anak ya seperti terjadi di Jepang. Nah itu sangat penting supaya tidak lagi terjadi ekses-ekses, ada sekelompok tertentu yang merasa elitis lalu malah menjadi apa namanya masalah dari masyarakat itu sendiri begitu. Jadi itu harus diperhitungkan betul. Ya, Pak Boy, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Polri mungkin untuk meningkatkan kesadaran itu supaya itu menjadi budaya begitu, baik tua dan muda semua punya peran masing-masing untuk menjaga wilayah masing-masing begitu. Tentu Mas Egan, kata kuncinya adalah kedekatan polisi dengan masyarakat. Jadi tidak boleh ada gap antara polisi masyarakat, nggak boleh ada jarak. Bapak Kapolri selalu mengatakan bahwasanya bagaimana kita harus bisa berkomunikasi terus dengan masyarakat. Kita akan susah untuk bisa mendorong mereka jika tidak ada rasa trust ya, jika tidak ada rasa kebersamaan mereka dengan kepolisian. Oleh karena itu kita melakukan langkah-langkah bagaimana kita mendekatkan hubungan kita dengan masyarakat dengan turun. Kalau istilahnya kita di Jawa Timur itu cangkruan atau jagongan setiap malam dengan masyarakat, sehingga komunikasi itu terjalin, baik itu dengan semua level, baik dengan anak-anak, dengan ibu-ibu PKK misalnya, dengan Karang Taruna, sehingga mereka mau untuk berkomunikasi dengan kita. Ini akan sangat sulit ya kita mendorong kalau tidak ada komunikasi yang baik. Jadi saya selalu mengatakan di wilayah saya dengan anggota-anggota, rasa cinta, rasa sayang itu dibutuhkan bisa terjadi kalau ada komunikasi yang baik. Kalau sudah ada komunikasi yang baik, maka akan muncul rasa cinta dan rasa sayang. Dan dia akan muncul rasa percaya, rasa trust. Jadi komunikasi itu penting untuk mendorong mereka. Demikian Mas. Ya baik, selain SKD sebagai bagian dari Satuan Keamanan Lingkungan, di Jawa Timur sendiri juga terdapat program Omah Rembuk yang juga melibatkan masyarakat. Kita akan bahas ini usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Kita sudah sampai di segmen terakhir pembicaraan kita mengenai Satkamling atau Satuan Keamanan Lingkungan. Pak Boy, di Jawa Timur sendiri juga ada program Omah Rembuk yang juga melibatkan masyarakat dan kemudian bisa membantu untuk menurunkan tingkat kejahatan di sana. Bisa diceritakan Pak Boy, Omah Rembuk ini seperti apa?
Ya, jadi Mas Ega, Omar Rembuk ini merupakan balai musyawarah ya yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian di situ ada peran kepolisian juga untuk bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di desanya atau di lingkungannya. Jadi ini lebih mengedepankan bagaimana penyelesaian-penyelesaian perkara itu dapat diselesaikan secara arif. Bagaimana bisa mewujudkan keadilan bukan hanya semata-mata untuk kepastian hukum saja, tetapi bagaimana kemanfaatan dan keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Pak Kapolri juga selalu menyatakan bagaimana polisi itu untuk arif, selalu arif menyelesaikan perkara-perkara yang ada di masyarakat. Nah, dalam perkembangannya ternyata Omar Rembuk ini bukan hanya menyelesaikan perkara-perkara yang hanya khusus untuk perkara-perkara pidana ringan yang diselesaikan secara restoratif justice saja, tetapi ternyata berdampak kepada seluruh permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Misalnya seperti langkahnya misalnya pupuk subsidi karena pergantian musim tanam, misalnya Hmm. permasalahan-permasalahan sosial lain, harga bapokting cukup tinggi, bagaimana desa itu bisa kuat. Dan ternyata Omar Rembuk ini sangat efektif sebagai tempat diskusi masyarakat itu berkumpul. Nah, inilah gagasan-gagasan inilah Omar Rembuk ini sangat efektif sekali. Dan alhamdulillah ternyata dari adanya penyelesaian-penyelesaian perkara di tingkat Omar Rembuk ini, di mana para pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh-tokoh masyarakat menyelesaikan perkara itu secara musyawarah ya, dengan karakter masyarakat kita, kearifan lokal kita, dan ini ternyata menekan, meringankanlah beban penyidik untuk menangani perkara terhadap perkara-perkara tertentu. Demikian, Mas. Baik, Pak Paulus, apakah memang Omar Rembuk sebagai upaya untuk mengedepankan proses penyelesaian konflik ataupun konflik di masyarakat melalui restoratif justice ini memang jalan terbaik begitu untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat, Pak Paulus? Ya, saya mengapresiasi ya polisi ya bahwa menghidupkan Omah Rembuk. Ini menurut saya secara sosiologis sangat-sangat strategis ya. Hmm. Sebab bukan hanya membicarakan persoalan keamanan saja nantinya. Tetapi tadi juga dikatakan Pak Boy, sampai kalau tradisi rembuk itu dihidupkan lagi. Kita dulu kan musyawarah desa, musyawarah komunitas, itu kan katanya budaya kita. Tapi sudah banyak yang kering ya atau mati ya. Entah Iya. karena apa dimakan zaman begitu. Nah, iya, sehingga kita lihat bahwa banyak komunitas seperti tidak berdaya. Kalau ada masalah, termasuk sampai masalah-masalah yang lain. Dan ini kalau rumah rembuk dihidupkan, segala potensi masyarakat bisa berbicara di sana, termasuk orang-orang yang pandai-pandai, orang yang mempunyai pengetahuan lebih banyak, mereka berembuk bersama dengan masyarakat biasa, sehingga memperkuat seluruh masyarakat itu. Semua masalah bisa dibicarakan. Nah, ini menurut saya simpulnya ya, sehingga tadi kalau kita hubungkan dengan gerakan yang apa namanya untuk keamanan itu, kalau ada rebuk desa yang berjalan dengan baik, tidak mungkin Pak Boy bisa muncul kelompok-kelompok yang merasa dia paling elit, paling terlatih dan sebagainya. Dan makanya kalau ini berjalan bersama-sama itu bagus sekali. Saya sebagai sosiolog merasa secara sistemik ya dan membudaya, nah, itu akan Iya. bisa terjadi gitu. Dan ini peran polisi di sini saya sangat apresiasi. Ya, Pak Paulus, tapi apakah semua persoalan di masyarakat itu bisa diselesaikan lewat Omar Rembuk ini? Saya mengharap begitu. Sebab apa? Sebab kalau masalah itu selalu dilemparkan ke atas, minta bantuan kepada pemerintah dan sebagainya, hanya tergantung dari itu, maka eh, masyarakat komunitas itu tidak bisa berdaya dengan sendirinya. Tapi kalau mereka ditradisikan untuk berembuk, maka kohesi sosial bahkan antara kelas bawah, menengah, dan atas di dalam komunitas itu bisa bangkit kembali karena mereka berembuk. Dan musyawarah adalah memang budaya bangsa kita. Jadi menurut Ya. saya akhirnya banyak masalah bisa diselesaikan lewat rembuk itu. Uh, Mhm, mhm. saya kira, saya yakin itu. Ya, Pak Boy, syarat untuk membangun Omar Rembuk yang efektif dan baik itu seperti apa? Ya, intinya bagaimana masyarakat itu mau duduk bersama, kemudian mau berbicara bersama, kemudian menurunkan egonya, mencari solusi.
Dan kebetulan kita ya di Jawa Timur itu kita kenal ya ada patron klien. Jadi kita dudukkan patron di situ bagaimana dia bisa mempengaruhi, bisa memberikan pendapat, bisa memberikan arahan supaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat lingkungannya. Jadi oleh karena itu Omar Rembuk ini sangat efektif sekali. Di sini kita bisa mengidentifikasi ya potensi-potensi gangguan supaya tidak berkembang menjadi ambang gangguan apalagi menjadi gangguan nyata. Sehingga di dalam Omar Rembuk ini semua bisa dibicarakan, bisa didiskusikan di samping perkara-perkara pidana ya, pidana-pidana ringan untuk diselesaikan secara restoratif justice. Justru sekarang di tempat kami di Lumajang justru banyak permasalahan-permasalahan sosial yang lain di luar perkara yang dibicarakan di Omar Rembuk ini. Dan ternyata itu sangat efektif sekali di samping mendekatkan hubungan kepolisian dengan masyarakat di Omar Rembuk ini. Jadi ngopi bareng gitu, Mas. Ngopi bareng. Jadi manfaat nyata yang diperoleh dari Omar Rembuk maupun SKD itu apa saja mungkin di sana, Pak Boy? Jadi jelas ya dalam 11 bulan ya mau 1 tahun saya di Lumajang ini saya merasa tingkat kejahatan itu bisa kita tekan dengan konteks pencegahan kejahatan ini. Jadi pencegahan kejahatan ini sangat dengan tindakan-tindakan proaktif ini bisa menurunkan angka kejahatan yang cukup signifikan di wilayah Kabupaten Lumajang. Sehingga sejauh ini semua berjalan dengan aman, masyarakat bisa beraktivitas dan kualitas hidupnya meningkat. Dan ini indikator ini dikuatkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang 2023 meningkat dibanding 2022. Ini salah satu indikator yang bisa kita ukur, Mas. Demikian, Mas. Ya, Pak Paulus, apa yang dilakukan di Lumajang, apakah bisa semudah itu diadopsi di wilayah lain, di daerah lain, Pak Paulus? Ya, saya yakin ya, kalau ini kan kepolisian ya memberikan suatu inisiatif ini ya. Karena kepolisian kan suatu lembaga besar ya di negara kita. Kalau kepolisian mempunyai inisiatif ini dan dikembangkan, mungkin sekarang baru di beberapa daerah, dan itu bisa dijadikan model setelah diperbaiki kekurangannya atau ini langsung dia bisa ditularkan ya kepada masyarakat yang lain. Tapi saya ingin menekankan satu konsep tadi yang disebut Pak Boy, yang disebut patron klien ya. Nah, patron klien itu kan secara budaya itu biasanya masyarakat yang bawah tergantung pada yang di atas. Nah, itu sebetulnya sudah berjalan baik, tetapi kalau omah rembuk atau musyawarah ini berkembang, sebetulnya orang di kelas bawah tidak perlu harus hanya mengikuti apa yang dikatakan patronnya, karena itu dirembukkan sehingga bisa suara rakyat kecil pun bisa didengarkan sebagai suatu masukan yang mungkin perlu dipertimbangkan, tidak hanya menjadi elitis. Saya kira konsep ini yang harus diperhatikan betul ya, supaya rumah rembuk bisa justru menjadi lebih baik mendengar suara dari semua Ya. lapisan masyarakat. Baik, semoga kemudian sistem Satkamling, Omar Rembuk maupun SKD ini juga bisa diadopsi di wilayah lain supaya kemudian bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial di tengah masyarakat. Terima kasih. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.